Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada praktikum jaringan komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan merincikan langkah-langkah membuat atau menjalankan dynamic routing menggunakan RIP. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, saya ingin menambahkan pada dynamic routing ini memiliki dua jenis protokol, yaitu ada IGP dan EGP. IGP itu merupakan singkatan dari internal eh, routing protocol, gateway protocol maksud saya. Lalu dan EGP itu external gateway protocol. Nah, pada IGP sendiri memiliki tiga jenis protokol lagi, dibagi lagi, yaitu yang pertama ada vector distance routing protocol, lalu ada link state routing protocol, dan juga terakhir ada hybrid routing protocol. Nah, pada vector distance routing protocol ini memiliki tiga jenis protokol, yaitu RIP1 atau RIP versi 1, terus RIP versi 2, dan juga IGRP. Lalu pada link state routing protocol ada dua jenis protokol, yaitu OSPF dan ISIS. Dan terakhir pada hybrid routing protocol hanya memiliki satu protokol, yaitu EIGRP. Dan terakhir pada EGP atau exterior gateway protocol memiliki satu jenis protokol, yaitu BGP saja. Nah, untuk penjelasan masing-masing protokol yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa teman-teman lihat pada sumber-sumber lainnya agar video ini tidak terlalu panjang. Nah, langsung saja kita masuk ke dynamic routing menggunakan RIP. Nah, sebelum kita mulainya, topologinya terlebih dahulu. Untuk topologinya kita buat sesuai atau sama dengan static routing protokol kemarin pada video sebelumnya. Kita menggunakan dua router. Nah, kita menggunakan dua router. Yang lupa ada switch, lalu dengan masing-masing dua PC pada masing-masing switch. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, untuk kemarin pada static routing kita menggunakan kabel otomatis. Untuk sekarang saya ingin menjelaskan jika menggunakan menghubungkan kabel-kabel ini atau topologinya ini menggunakan kabel-kabel manual, seperti misalnya kita menggunakan straight through atau crossover. Nah, yang pertama kita hubungkan router dengan router menggunakan crossover. Di sini kita menggunakan interface-nya yang FA 0 per 0. Ini juga sama FA 0 per 0, fast Ethernet 0 per 0. Lalu menggunakan straight through pada router ke switch. Nah, untuk interface-nya ini atau portnya ini kita harus ingat-ingat, jangan sampai lupa. Karena apabila kita salah masukkan IP pada tiap-tiap port, maka tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Kita hubungkan dulu. Nah, sudah selesai penghubungannya. Lalu sekarang kita memberikan masing-masing PC dan router ini sebuah IP. Kita setting PC-nya dulu agar lebih mudah. Atau routernya dulu ya. Routernya dulu kita menggunakan CLI lagi. Seperti kemarin sama saja. Kita enable. Lalu masuk ke configure terminal. Configure terminal. Lalu masuk ke interface yang pertama tadi FA 0 per 0, yaitu jalur sini, jalur dari router ke router. Kita masukkan IP address 92.168.90.1 dengan maksud net 255.255.255.0. Enter. Lalu no shutdown.
kita exit. Lalu masuk lagi ke interface FA0/1, yaitu jalur yang menuju ke switch ini atau jaringan yang pertama. Kita masukkan IP address 192.168.95.1 dengan maksud netnya 255.0. Enter, shutdown, exit. Nah, sudah pada router 1 sudah kita berikan IP. Kita catat dulu agar lebih mudah mengingatnya. Nah, lalu ke router 1, router 0 sudah, kita sekarang router 1. Jangan lupa enable, lalu masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface FA0/0 terlebih dahulu, masukkan IP-nya 95.90.2 sini. Dengan maksud netnya sama saja. Oke. Masuk lagi ke interface selanjutnya. Sini 100.1. Nah, sudah kita catat juga agar lebih mudah mengingatnya. Dan petik 2 benar. Nah, sudah. Lalu kita masukkan IP pada masing-masing PC. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan IP configuration-nya DHCP jika ingin. Namun, karena agar mempermudah melihat masing-masing IP pada PC-PC ini, kita masih menggunakan static IP-nya. 92.168.95.2, subnet mask-nya ini dengan gateway sini 95.1. Sudah. Tiga, gateway-nya sama. Kita masuk ke PC 2 sekarang. Gateway-nya ini 100.1. Gateway-nya sama juga. Nah, masing-masing PC sudah kita berikan IP. Kita catat dulu. Nah, sudah. Nah, untuk topologinya seperti ini dengan IP-nya disesuaikan seperti ini juga. Ini sudah terhubung antara router yang sebelah sini. Namun untuk jalur dari router 0 ke router 1 itu masih belum ada. Jadi masih failed. Nih, terlihat failed. Nah, sekarang kita baru menggunakan RIP untuk menghubungkan atau membuat jalur dari router 0 ke router 1.
Nah, bedanya apa sih untuk static routing dan dynamic routing ini sendiri? Untuk static routing kemarin kan eh, kita masukkan manual jalur dari router 0 ke router 1. Nah, apabila terdapat lagi router baru misalnya dari sini router 2, nah maka kita harus masukkan manual jalurnya dari router 0 ke router 2 juga, router 1 ke router 2 juga. Namun untuk pada dynamic routing ini sendiri hanya perlu masukkan jalur yang terhubung secara langsung. Apabila misalnya router 2 hanya terhubung ke router 1, maka dynamic routing ini hanya memasukkan jalur dari router 2 ke router 1 dan router 1 ke router 2 saja. Tidak perlu berhubungan dengan router 0, bedanya dengan static routing. Apabila static routing misalnya ada banyak, nah jadi kalau ada banyak dan terhubungnya misal dari sini ke sini terus berhubung terus seperti ini nih. Nah, pada static routing itu harus masukkan jalurnya semuanya. Jadi pada router 0 dibuat jalur ke router 1, router 2, router 3, router 4, dan router 1 juga router 0, router 2, router 3, router 4. Masing-masing router harus ada banyak jalur. Untuk router dynamic routing ini hanya cukup yang terhubung saja, misalnya router 1, router 2, router 3. Jadi pada router 2 hanya terhubung pada router 1 dan router 3, maka jalur yang dibuat hanya router 1 dan router 3. Untuk jalur lainnya akan secara otomatis menyesuaikan. Kita sekarang masukkan komen untuk routing RIP. Kita ketikkan routing RIP, enter, root RIP. Lalu version 2. Nah, apabila tidak memasukkan version di sini, akan otomatis menggunakan versi 1. Maka kita ketikkan version 2. Lalu tambahkan network sini. Nah, yang terhubung atau jalur-jalur yang terhubung ke router 0 hanya ada 2 di sini. Yang 90 192.168.90 dan juga 192.168.95. Hanya itu saja. Maka hanya ada 2 jalur yang hanya kita perlu masukkan. 168.95.0. Selanjutnya network 192.168.95.0. 90. Nah, sudah. Sekarang pada router 1. Root RIP version 2. Lalu network 192. Di sini kita lihat IP-nya. 168.90.0 juga 168.100.0. Bentar. Nah, untuk masukkan root RIP ini harus masuk ke configure terminal ya, di sini. Jadi perhatikan di sininya router tanda kurung config. Nah, sudah, kita cek lagi jalur dari router 0 ke router 1 apakah sudah sukses. Ini sudah sukses. Kita coba dari PC 0 ke PC 2. Failed. Coba lagi. Biasanya emang harus beberapa kali percobaan. Sudah successful. Kita coba lagi dari router 2, PC 2, PC 1. Failed. Harus 2 kali percobaan lagi. Successful. Nah, maka seperti itu cara menggunakan RIP untuk dynamic routing RIP versi 2. Cukup mudah kan penggunaannya. Nah, untuk pelaksanaan atau penjalanan dynamic routing menggunakan RIP hanya seperti itu saja. Mungkin untuk jenis-jenis dynamic routing yang lainnya bisa teman-teman coba lagi atau teman-teman gali sendiri. Sumbernya melimpah di internet, YouTube maupun Google. Bisa kalian cari referensinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.